wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya jamaah pengawasan rahimakumullah, sepindah monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya. Zahir ugi batin khususipun Islam lan iman. Kaping kalihipun selawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang ganti ajaran agami Islam betok selamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Monggo Bapak Ibu sarengan kita witi kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho, mugi-mugi disantet dados salah satu kalipun amal kesanan kita. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat pinten Pak ya? 3 ya? Ayat 28 nggih. Ayat 28. Ayat 28 kaifa takfuruna nggih. Ayat 28 surat Al-Baqarah. Sampun nggih Bapak Ibu. Kita waos ayat 28 monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Amun nggih setunggal mangke kita lanjut ya. Nggih Bapak Ibu rahimakumullah, ayat 28 surat Al-Baqarah nggih. Allah Subhanahu wa taala di sini berhujjah, berdalil ala wujudihi wa qudratihi wa annahu al-khaliqu al-mutasarrifu fi ibadihi. Allah di sini menunjukkan bukti akan wujudnya Allah, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa dialah pencipta yang berhak untuk memperlakukan seperti apapun hambanya. Allah mengatakan, kaifa takfuruna billahi. Bagaimana mungkin kamu tidak mempercayai akan adanya Allah? Kok iso kowe ora percaya? Kafir, tajhaduna wujudahu. Bagaimana mungkin kamu juhud, tidak percaya akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Au ta'buduna ma'ahu ghairah, atau bagaimana mungkin kamu menyembah bersama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lain? Jadi kafir di sini maksudnya adalah ada yang kafir dalam artian dia memang tidak mempercayai Allah. Ada dalam pengertian dia musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Podo-podo. Ora percaya karo Gusti Allah, ya takfuruna billah. Percaya akan adanya Allah tapi menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, itu juga takfuruna billah.
Berarti orang yang tidak mengafirkan Allah, tidak kafir terhadap Allah, itu adalah orang yang percaya akan wujudnya Allah dan tidak menyembah Allah dengan sesuatu yang lain. Hanya menyembah Allah dan percaya akan wujudnya, itu yang disebut sebagai orang yang tidak kafir. Orang yang iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menunjukkan akan kemahakuasaannya. Bagaimana kalian kafir kepada Allah, padahal wakuntum amwatan. Padahal dulu kalian itu Adam, nggak ada. Awalnya kita ini nggak ada. Fa'ahyakum, tumuli Allah Subhanahu wa Ta'ala niku nguripke kita semua. Aiwakot kuntum adaman fa'akhrajakum ilal wujudi. Dulu kamu itu nggak ada. Nggak ada yang namanya manusia. Lalu Allah mengeluarkan kalian menuju alam wujud seperti ini. Awalnya kita itu nggak ada, lalu kemudian menjadi ada. Maka di dalam surat Al-Insan Allah mengatakan hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkur. Ada masanya di mana sebelum kita diciptakan ora ana wong sing gagas sing jenenge menungso. Jadi sebenarnya ada tidak adanya kita tidak mempengaruhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mengurangi kemahakuasaan Allah. Dulu ketika belum ada manusia, baru ada malaikat dan jin, ya nggak ada masalah. Allah lalu kemudian berkehendak untuk menciptakan kita. Dari yang sebelumnya tidak ada. Nah, nikmat wujud seperti ini, Bapak Ibu rahimakumullah, itu kan harus kita syukuri dan kita nikmati bersama. Cara kita menikmati nikmat wujud ini, mensyukuri nikmat wujud ini, ya kita harus kembali pada tujuan awal kita ketika Allah menciptakan. Allah mewujudkan kita, itu tujuannya untuk nopo, itu yang harus kita laksanakan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah. Karena kita sudah diberi kesempatan untuk wujud, untuk ada. Allah mengatakan ya wa ma khalaqtul jinna wal insana aku nyiptake jin menungso ora ana liya kejaba illa liya'bud. Kejaba mereka bendo ngawula karo aku. Ya sudah, itu tujuan dari hidup kita. Maka dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, menjadi siapapun kita, itu tujuan akhir kita adalah illa liya'bud. Ora eneng liya kecuali nyembah ngawula marang Gusti Allah. Kalau kita kok keluar dari tujuan awal kita, yaitu ngawula kepada Allah, maka nanti risikonya akan kita tanggung. Karena kita tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga kita diutus berada di muka bumi seperti ini. Ya kasarannya barang niku nek mboten sesuai spek niku diretur yen mboten misalnya cacat produksi niku ya nggak akan kepake. Ujung-ujungnya entah niku di tempat sampah atau pokoknya di tempat yang tidak terhormat karena nggak bisa dipakai. Barang wae ngoten. Ketika barang itu dibuat dengan tujuan tertentu, ketika barang itu sudah tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya atau ada cacat sehingga dia tidak bisa digunakan sebagaimana tujuan awalnya, maka akan didaur ulang.
Awak dhewe nek pengen ndang didaur ulang, ngoten nggih, ndang kafir. Nah, kita nggak percaya kepada Allah, tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak melaksanakan tugas illa liya'budun itu, siap-siap kita akan diretur. Maka nanti di akhirnya niku summa ilaihi turja'un. Lalu kemudian kamu dipaksa untuk kembali kepada Allah. Itu dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu. Jadi itu nikmat wujud Bapak Ibu rahimakumullah. Ya kadang-kadang kita itu ada ya orang kepikiran, aku jane ra pengen urip, Gusti Allah nguripke aku. Lah iki lah ya sing tanggung jawab kudune Allah, wah aku ra pengen urip kok. Lah itu pikiran-pikiran seperti itu kadang napa nggih mengganggu kita. Jane aku urip iki ngopo? Aku ora milik urip, nggak pengen hidup. Tapi tiba-tiba aku diada. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya kan nikmat wujud, lalu kemudian kita diberi pemuliaan dan penghormatan seperti ini. Sebenarnya kan sebuah apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sing kudune iku ya disyukuri, ora malah disesali atau ditangis. Dari awalnya kita nggak menjadi apa-apa, lalu kemudian kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di puncak rantai makhluk termulianya, itu kan sesuatu yang terhormat gitu bagi kita yang patut patut disyukuri. Ya, tentu ada hikmah-hikmahnya ya salah satunya itu tadi kita diminta untuk menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita seperti itu diadakan oleh Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Dulu kalian enggak ada, lalu fa'ahyakum. Ai fa'akhrajakum ilal wujudi. Lalu Allah menghidupkan kalian. Sing awale ra ono dadi ono. Lalu summa yumitukum. Tumuli setelah kita dihidupkan, diadakan dari mulainya enggak ada. Nah, kita awalnya enggak ada, lalu kemudian menjadi ada, yang kita hidup. Tumuli summa yumitukum. Tumuli Allah niku mematikan kalian lagi. Mangke ketika pun ajal musamma kita, deadline awak dhewe niku sudah datang, ngaten nggih. Niku summa yumitukum. Allah akan mematikan kita. Summa yuhyikum. Tumuli setelah kita dimatikan oleh Allah niku dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi awak dhewe matine ping pindho, uripe ya ping pindho. Hidup mati kita niku dua kali. Maka di dalam surat Ghafir niku ayat 11 Allah mengatakan qalu Rabbana amat tanas nataini wa ahyai tanas nataini. Fa'tarafna bidzunubina. Allah, Engkau mematikan kami dua kali. Dua kali niku nggih, pertama dari mulai enggak ada yang namanya jenis manusia, makhluk namanya manusia. Lalu diadakan oleh Allah, itu mati pertama saat kita enggak siapa-siapa, enggak ada yang. Lalu kemudian kita dimatikan yang kedua ya setelah kita diberi hidup di dunia seperti ini. Jadi kematian kita nanti itu kematian istilahnya itu kematian yang kedua. Ketiadaan kita yang kedua. Sing awale ra ono dadi ra ono neh. Lah kok Allah niku berkehendak untuk mengadakan kita lagi. Dan niku amat tanas nata ini, engkau mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali. Ya, di dalam surat Ghafir. Itu dawuh Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan bahwa maksud dari ayat 11 surat Ghafir yang mengatakan Allah engkau menghidupkan kami dua kali, mematikan kami dua kali, itu maksudnya di ayat niki, ayat 28 surat Al-Baqarah niku yang bunyinya niku wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum.
Dawe Sufyan Ats-Tsauri seperti itu nggih, dari Abdullah bin Mas'ud juga demikian. Beliau mengatakan bahwa ini maksudnya adalah surat niki wau, surat Al-Baqarah ayat 28 yang kita baca niku. Kita diberi kehidupan 2 kali dan kematian 2 kali, itu maksudnya adalah ayat ini. Imam Ibnu Abbas mengatakan, maksudnya kuntum amwatan fa'ahyakum. Dulu kalian mati, lalu aku menghidupkan kalian. Itu maksudnya adalah amwatan fi aslabi abaikum lam takunu syai'an hatta khalaqakum. Jadi kalian itu, kita ini Bapak Ibu rahimakumullah nggih, awalnya niku ya benda mati, ngoten nggih, sesuatu yang enggak ada, yang berada di tulang sulbi, dari moyang kita. Belum menjadi siapa-siapa. Sampai kemudian Allah menciptakan kita. Tsumma yumitukum, lalu kemudian Allah mematikan kalian maitatal hakti, kematian yang hak, yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yaitu setelah kita diberi kehidupan itu. Tsumma yuhyikum, lalu kemudian Allah menghidupkan kita kembali saat kita dibangkitkan dari kematian kita yang kedua. Ibnu Abbas mengatakan ya, dalam riwayat yang lain yang dimaksud adalah mati 2 kali, hidup 2 kali sama ya. Awak dhewe niku awale dari tanah sebelum diciptakan. Lalu kemudian Allah menciptakan kita melalui Nabi Adam dari tanah niku wau, lalu dari Nabi Adam berkembang biak menggunakan napa niku reproduksi. Nah, itu maksudnya hidup 2 kali. Dan itu maksudnya mati 2 kali. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari ayat yang sedang kita baca niki, ayat 28 Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa yang menghendaki kita hidup dan yang menghendaki kita mati itu Allah. Allah sudah menentukan tujuan hidup kita dan memberitahu nanti kalau kematian itu ada apa. Maka selayaknya kita yang sudah diciptakan seperti itu, ya manut karo Gusti Allah. Mengikuti aturannya. Karena nggak ada cara lain, nggak ada jalan lain kecuali mengikuti Allah, mengikuti tuntunannya. Karena mau menghindar apapun, Bapak Ibu rahimakumullah, di sini Allah mengatakan summa ilaihi turja'una. Lalu kemudian kepada Allah nanti kalian akan dikembalikan. Kados kula pernah menyampaikan ya, bahwa orang itu kondisi kembalinya kepada Allah niku ada 2. Ada orang yang yarji'u, kembali dengan senang hati. Ada orang yang yurja'u, dikembalikan. Bisa kita pahami ya? Ada orang sing balik, ana wong sing dibalekke. Niku beda. Rasane niku beda. Ada orang yang dia kembali, ada juga orang yang dikembalikan. Orang-orang yang kembali kepada Allah itu, Bapak Ibu rahimakumullah, ya orang yang memang ketika di dunia dia menyadari bahwa yo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Piye-piye yo awak dhewe iki sangkane ya penggone Gusti Allah. Engko bakal yo bali marang Gusti
Gusti Allah. Kesadaran yang membentuk orang seperti itu, niku pada akhirnya membuat orang itu menyiapkan diri untuk piye carane aku balik marang Gusti Allah sing penak. Karena dia menyadari dari awal bahwa saya akan kembali kepada Allah. Sehingga sejauh apapun orang itu mengembara, pasti teringat akan asalnya. Karena suatu saat pasti dia akan kembali. Sehingga yang dia pikirkan meskipun dia sudah melakukan perjalanan jauh adalah selalu teringat aku balikku kapan ya. Aku sedelok kasih balik. Jatahin balik. Wah aku bakal balik. Maka orang yang selalu sadar bahwa dia kembali dalam langkah kemanapun dia, itu selalu terbayang pada dirinya bahwa aku ngono nang kene iki ora terus-terusan. Soalnya aku bakal balik. Sehingga ya aku tak menikmati di sini sekadarnya saja. Dan aku tidak boleh hatiku ini terpaut atau tercantol dengan yang ada di sini karena ini nggak akan lama. Saya pasti akan kembali. Itu dia orang seperti itu nggih. Niku mempersiapkan diri dengan baik dan dia selalu menunggu, menanti, menyambut dan mempersiapkan diri untuk kembali kalau hal ini ya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak urusan dia ada di mana, dia posisinya seperti apa, dia menjabat apa, dia apapun itu guys statusnya. Kalau orang itu tahu bahwa piye aku bakal balik marang Gusti Allah, yang terpikirkan hanya itu. Dan tidak hanya sekedar kembali gitu guys. Kan kita aluna, kita akan ditanya, kita akan diinterogasi, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Mau tidak mau. Sehingga kesadaran seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah menjadikan kita ya hati-hati. Awi arep balik, engko nek balik ditekoni. Kowe mbiyen ngopo? Pas nang kono ngopo? Kon cerita. Ora iso ngapusi. Piye ngapusi soale ana malaikat sing ngonconi awak dhewe bendina niku berada di samping kita, menjadi saksi. Lisane awak dhewe sing biasane ngapusi al yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini lisane ditutup. Lalu tangane do saksi ngoten nggih menjadi saksi do cerita ngoten. Kakine ya cerita dan seterusnya. Kulit-kulit juga bisa ngomong sehingga anggota tubuhnya diprotes. Sebelum dikunci kok malah do